Halo, selamat pagi anak-anak ya. Bertemu lagi dengan Mr. Tri. Kita akan belajar di pendalaman materi kelas 6. Kita belajar di tema 2, subtema 2, di mana kita belajar muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Mari kita pelajari. Hari ini kita akan belajar mengenai tari daerah atau bisa juga disebut dengan tari tradisional. Masih ingat ya, tari kemarin pengertiannya apa? Ya, tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Ya, ini menurut Wikipedia. Nah, sedangkan tari daerah atau tari tradisional yaitu tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-menurun di suatu daerah tertentu. Nah, perhatikan gambar-gambar yang pernah kita lihat kemarin. 3 gambar yang ditarikan oleh tari tunggal atau mungkin 2 orang yang disebut dengan berpasangan ataupun berkelompok ya kemarin. Ini adalah beberapa contoh tari daerah atau tradisional. Nah, tari tradisional itu memiliki beberapa ciri ya. Cirinya itu yang pertama, biasanya memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Jadi ada gerakan-gerakan yang pasti ya, yang harus dilakukan ya. Yang kedua, biasanya diiringi oleh musik tradisional khas daerah tersebut. Yang ketiga, biasanya para penari mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Yang keempat, biasanya tari tradisional ini diajarkan atau dipelajari secara lisan dan langsung dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kelima, ya biasanya tari tradisional itu mengandung filosofi yang berasal dari sebuah pikiran kearifan lokal setempat. Yang keenam, yaitu memiliki fungsi sosial adat, yaitu seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan daerah-daerah tertentu. Dan yang terakhir, biasanya itu memiliki syarat-syarat khusus dalam membawakannya. Misalnya dilakukan pada waktu tertentu ya, bisa dilakukan pada tempat-tempat yang sudah dipilih, dan ada juga misalnya pembawa tari-tariannya itu ada yang khusus, misalnya harus perempuan yang masih perawan, misalnya seperti itu ya. Nah ya, tari daerah juga memiliki beberapa unsur tari, yaitu yang pertama ada namanya unsur utama ya. Unsur utama yang pertama ada namanya wiraga atau kita sebut dengan raga ya. Jadi dalam tarian itu harus bisa menunjukkan berbagai macam gerakan badan dalam posisi apapun ya, bisa mulai dari kepala, anggota tubuh, badan atas, pundak, tangan, dan kaki, biasanya seperti itu. Yang kedua, B, yaitu namanya wirama atau irama ya. Dalam tarian harus memiliki irama yang memadukan iringan musik dengan gerakan tubuh para penari. Lalu yang ketiga ada namanya wirasa atau rasa. Ini berarti sebuah tarian itu harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwanya ya, misalkan sedang marah, sedih, atau bahagia, atau mungkin ada yang sedang jatuh cinta. Lalu yang kedua ada namanya unsur pendukung, yaitu perhatikan gambar-gambar di sini, nanti akan saya tunjukkan ya. Unsur pendukung yang pertama ada namanya properti tari ya. Properti tari berarti ini adalah properti yang digunakan dalam menari. Perhatikan gambar panahnya. Pada gambar penari topeng ya, bisa memakai topeng juga selendang, atau mungkin tari yang sebelah kanan ya, yang laki dan perempuan juga menggunakan selendang. Ini yang disebut dengan properti tarinya. Lalu ada namanya tata rias. Perhatikan pada penari wanita ya, saya tunjuk dengan wajahnya ya.
wajah para penarinya itu dirias supaya terlihat lebih menarik atau disesuaikan dengan watak yang akan ditarikan. Yang ketiga ada namanya tata busana. Nah, dalam menari busana yang dipakai pun harus melengkapi ya, karena ini tari tradisional maka biasanya menggunakan baju tradisional daerah setempat. Dan yang terakhir ada namanya tata panggung. Ya, tata panggung nanti ini berkaitan dengan pola lantai yang sudah kita pelajari supaya penari bisa bergerak ke sana kemari mengikuti pola lantai yang akan dilakukan. Apakah kalian bisa memahami anak-anak? Baik, Mister lanjutkan. Mengenai pola lantai tari daerah atau tradisional, di mana gerakan dalam tarian daerah itu harus diperagakan secara selaras agar tarian itu tampak indah. Yang kedua, biasanya penari ini biasanya akan berpindah tempat atau berubah posisi. Maka tadi tata letak panggung itu sangat penting. Lalu selanjutnya ada perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut dengan pola lantai. Dengan adanya pola lantai, maka tarian itu akan semakin indah dan bervariasi gerakannya. Nah, masih ingat kan dengan pola lantai? Ada yang berupa garis lurus dan dikembangkan menjadi beberapa pola yang kemarin kita pelajari. Atau mungkin pola lengkung, lalu berkembang menjadi pola angka 8 ataupun pola lingkaran. Masih ingat kan dengan pola lantai kemarin? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar mempraktikkan pola lantai tari daerah atau tradisional. Ya, pola lantai ini berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika akan menari, di mana gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda dalam satu tarian. Di setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai yang berbeda. Berikut ini contoh pola lantai dalam tarian daerah. Nah, pada gambar ini maka pola lantai yang membentuk garis lurus horizontal. Ya, mereka berbaris dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri menghadap audiens atau penonton. Selanjutnya kalau ini ya, berarti pola lantainya lurus vertikal dari depan ke belakang dengan menghadap penonton. Sedangkan yang ini tampak kita jelas, ini berarti pola membentuk lingkaran. Apa kalian bisa memahami anak-anak? Baik, setelah ini kita akan melihat, kita akan belajar pola lantai dan gerakan pada tari indang. Silakan perhatikan. Selamat berjumpa kembali, semoga tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini saya ingin mencoba menyajikan gerakan tari indang. Tari indang atau yang biasa disebut dengan tari dindin badindin adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nama indang sendiri berasal dari alat musik tepuk yang dimainkan pada tarian ini. Indang atau juga disebut ripa adalah sebuah instrumen yang dimainkan dengan cara ditepuk. Bentuknya seperti rebana, tapi berukuran lebih kecil. Pada masa awal kemunculannya, tari indang wajib dilengkapi dengan indang atau rebana kecil sebagai propertinya. Namun kini properti tersebut sering ditinggalkan dan digantikan fungsinya oleh lantai panggung yang dapat menghasilkan suara ketika ditepuk. Gerakan dasar tari indang sama dengan pertunjukan indang yang terbagi menjadi gerak pasambahan, gerak inti yang terdiri dari nago baranang, antak siku, dan alang tabang. Dan yang terakhir adalah gerak penutup. Berikut ini gerakan tari indang. Gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu pada tangan kanan dan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi.
Gerakan ini dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu pada tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai yang ada di depan bagian badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk surut siku-siku. Tangan kiri menumpu pada tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk surut siku-siku dan tangan kanan menumpu pada tangan kiri. Gerakan keempat, pada gerakan keempat ini hanya mengulangi gerakan yang kedua. Gerakan yang kelima juga hanya mengulangi gerakan yang ketiga. Gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan tangan digerakkan, kaki juga digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8 merupakan ulangan dari gerakan ke-6. Gerakan ke-9 juga merupakan ulangan gerakan ke-7. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua kaki digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan yang ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Demikian video mengenai gerakan tari indang dari Sumatera Barat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik anak-anak, demikian yang sudah kalian saksikan, di mana tadi ada pola lantai pada tari tradisional dan kalian juga sudah melihat gerakan pada tari indang. Terima kasih sudah belajar bersama Mister pagi hari ini. Kita berjumpa esok hari. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin.